bersama dengan perwakilan khusus Sekjen PBB, Miss Mami Mijitori, pagi ini melaksanakan peninjauan di SMP 3 Tanjung Benoa ini. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan JPDRR. Ini adalah salah satu sekolah yang sudah mempraktekkan kegiatan-kegiatan terkait pengurangan risiko bencana. Nah, pada saat nanti kegiatan tanggal 23 sampai 28 Mei, disitu kan yang mengemuka adalah pengurangan risiko bencana. Seluruh negara hadir, ulangi 193 negara hadir. Di situ akan menyusun bagaimana dunia ini membuat kesepakatan terkait dengan pengurangan risiko bencana. Kegiatan ini sudah 7 kali. Nah, Indonesia ini negara di luar Jenewa yang menjadi tuan rumah. Tadinya ada di Meksiko dan ada di Jepang, kemudian sekarang Indonesia. Dan tentu saja dalam kegiatan itu Indonesia juga menampilkan kearifan lokal bahwa kita sudah punya tempat-tempat daerah-daerah yang sudah paham, yang sudah meningkat kemampuannya terkait dengan pengurangan risiko bencana. Nah, di antaranya adalah di tempat ini. Tadi kita lihat bersama siswa-siswa SMP tadi melaksanakan simulasi apabila terjadi gempa bumi dan tsunami. Itu yang dilakukan. Tadi ada simulasi bahwa kalau ada tsunami mereka naik ke hotel-hotel, ada 7 hotel di sini di wilayah Tanjung Benoa ini. Mereka naik ke lantai 3. Itu semua tadi terlihat anak-anak itu sudah paham. Semua hotel yang berada di kawasan Tanjung Benoa telah menyetujui akan tersurat dalam sebuah MOU. Mereka menyediakan lantai 2, lantai 3, sekurang-kurangnya 2 lantai dipergunakan sebagai tes tempat evakuasi sementara. Ini dalam rangka menjaga kesiapsiagaan semua komponen masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan bencana gempa berpotensi tsunami yang berada di pesisir pantai di seluruh Pulau Bali. Harapan saya semoga kedepannya apabila terjadi gempa bumi, semoga diharapkan siswa-siswa SMP Negeri 3 Kuta Selatan dan guru-guru juga bisa lebih sigap untuk menangani bencana gempa bumi tersebut. Kita semua pada saat bencana kita harus siap dan jangan panik saat ada bencana itu datang. SMP Negeri 3 Kuta Selatan siap untuk selamat. Reduction is the most important international conference for preventing lives and livelihoods from disasters. Pertama, terkait dengan kesiapan JPDRR yang akan berlangsung di Bali. Secara keseluruhan, kesiapan mulai dari pengamanan, antisipasi kesiapsiagaan jika terjadi berbagai kemungkinan ancaman bencana sudah kami siapkan. Bahkan kemarin berbagai pihak, Polda Bali, Kodam 9 Udayana dan kami di BPBD mengkolaborasikan pembagian tugas. Ketika terjadi sesuatu ancaman bencana, gempa, berpotensi tsunami dan ancaman bencana lainnya, kita sudah membagi tugas. Pertama untuk evakuasi PPIP menjadi tugas dari Polda Bali. Kemudian evakuasi PIP adalah dari unsur TNI, Kodam 9 Udayana sampai dengan seluruh jajaran. Sedangkan kami di jajaran BPBD Provinsi Bali dengan semua komponen yang ada, termasuk unsur OPD terkait di Pemprov Bali, pemerintah kabupaten kota yang ada di Bali, termasuk mengakomodir relawan. Kami melakukan upaya evakuasi khusus untuk masyarakat publik di luar PIP dan PPIP tadi. Di sisi lain, ketika kita melihat kesiapan venue, kita sudah mempersiapkan lebih dari 1 tahun, karena memang kawasan ITDC Nusa Dua menjadi satu kawasan percontohan dalam rangka kesiapsiagaan. Kita mendorong semua hotel yang ada di kawasan ITDC Nusa Dua, semuanya wajib mengantongi sertifikat kesiapsiagaan bencana di samping sertifikat CHSE di masa pandemi COVID-19. Kemudian dukungan di luar pemerintah daerah, kami menyiapkan unsur lembaga adat yang dalam hal ini adalah desa adat yang berada di seluruh venue acara, termasuk di kawasan ITDC Nusa Dua, termasuk daerah-daerah yang akan menjadi kunjungan field trip dan side event. Kita mengkolaborasikan tugas-petugas yang berasal dari desa adat yang kita sebut dengan Jero Pecalang. Apa yang menjadi sasaran kita untuk pelaksanaan JPDRR ini adalah kita bisa belajar dari negara lain dan kita bisa membawa sesuatu untuk negara lain juga. Jadi asas manfaat ini akan menjadi penting, kedaulatan kita, negara kita
belajar dari modalitas sosial yang kita bisa tularkan ke orang lain, dan bahkan kita bicara tentang teknologi, kita bicara tentang ilmu-ilmu yang lain, yang misalnya sektor-sektor yang lain, misalnya terkait dengan investasi dan terkait industrialisasi kebencanaan. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa kita pelajari dan kita terapkan. Jadi momentum inilah menjadi kesepakatan komitmen, terutama untuk negara-negara yang memiliki risiko terhadap bencana ini, bisa meminimalisir dan mencapai target apa yang menjadikan semangat global untuk mencapai itu berhasil dengan baik. Jadi itu yang harapan kami, kita bisa membawa sesuatu untuk dunia dan dunia bisa membawa kebaikan untuk bersama. Untuk yang bisa masuk substansi di GPDRR, Bali banyak memiliki kearifan lokal wisdom, hal-hal yang menarik. Pertama secara base community, kami memiliki Pasebaya, Pasikian Jagobaya, yang selama ini sangat banyak membantu kami di edukasi, sosialisasi, diseminasi informasi berkaitan dengan update terkini yang terjadi di Gunung Api Agung, karena memang Pasebaya itu terdiri atau beranggotakan 28 desa yang berada di lingkar Gunung Agung. Mereka setiap hari bahkan 24 jam selalu memberikan update tentang perkembangan kondisi Gunung Api Agung. Yang berikutnya kami setelah memiliki Wapena, wartawan peduli bencana, yang menurut kami di BPBD yang bersangkutan adalah Corong, juru bicara sekaligus sebagai wakil dari BPBD untuk memberitakan, mempublikasikan, serta juga mengedukasi masyarakat berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang ada di Provinsi Bali. Yang terakhir, kami akan mengedepankan forum pengurangan risiko bencana yang di dalamnya sangat istimewa. Di samping kaum disabilitas, kami juga memasukkan unsur desa adat sebagai bagian dari forum pengurangan risiko bencana di Provinsi Bali. Berbagai local wisdom akan kami munculkan di dalam substansi GPDRR, baik unsur adat, Keramo Istri, itulah kaum forum perempuan yang ada di Provinsi Bali yang berasal dari unsur adat 1493 desa adat yang ada di Provinsi Bali.
melaksanakan tes untuk sistem Yang jelas Tukar Bindu awalnya sangat ruwet dan jorok. Nah, di sana kita menjadi suatu ditantang ya. Yang jelas ini penyadaran masyarakat. Nah, yang kedua SOC langsung. Yang ketiga membangkitkan potensi yang ada. Di sana kami bersama masyarakat bantaran awalnya membuat satu kesepahaman. Yang jelas kesepahaman itu untuk terhadap pemahaman yang ada, gimana nanti kita bisa memang suatu musibah yang jelas musibah dari manusianya ini ada human hero-nya. Awalnya kita ini selain kita menjaga irigasi sungai ya, airnya sumber daya airnya memang terkontrol bersih ya, bebas dari tercemar, dan juga das ini. Nah ini bagian dari pengurangan risiko bencana, karena apapun itu sungai tidak terlepas pada das juga, tidak terlepas dari masyarakat juga. Itu kita berusaha merubahnya agar masyarakat sadar bahwa apapun harus ada keterkaitan dan ada keterikatan. Itu adalah kerjasama gotong royong untuk pelaksanaan ketahanan menjadi suatu harap kita mengurangi risiko bencana. Setelah adanya ada keterikatan, keterikatan adalah sebuah nilai yang mampu dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan. Tujuan kami membentuk suatu komite adalah mampu mencari sebuah nilai itulah tanggung jawab yang berkelanjutan menjaga alam ini sendiri. Yang jelas kalau tanpa merubah mindset dan mental blok masyarakat sulit. Sekarang musibah ada di mindset dan mental blok masyarakat. Yang jelas masyarakat yang kurang sadar atas pedulinya terhadap lingkungan dan alam itu sendiri. Rahayu dari Tukar Bindu. In partnership with the local authority, this is something that many communities in Denpasar, in Bali, in Indonesia, and in many more countries should follow. I think this is something that the global platform can share when delegates from over the world will come here. And I look forward to seeing this community grow and this spirit being passed from generation to generation. Thank you very much to the leaders of the community. Thank you very much to the city of Denpasar, and really I think we must say thank you to nature, and we must respect nature.